Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam Econ Iklim Talk Show 2026, orientasi kebijakan iklim Indonesia dan perspektif ekonomi dan keuangan. Perubahan iklim memang bukan lagi sekedar menjadi isu lingkungan. Hari ini, perubahan iklim telah menjadi bagian dari pembahasan strategis tentang arah pembangunan ekonomi, daya saing industri, stabilitas sistem keuangan hingga masa depan investasi Indonesia. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia terus berkomitmen mendorong transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Namun perjalanan ini tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan pembiayaan yang besar, kebijakan yang terintegrasi serta sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, sektor jasa keuangan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dialog dan kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan begitu saja, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif. Kami ucapkan kembali selamat datang di Econ Iklim Talk Show 2026 dengan tema orientasi kebijakan iklim Indonesia dari perspektif kebijakan ekonomi dan keuangan. Kami mohon sambutannya tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada hari ini Bapak Ibu. Acara ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia, Cuap-Cuap Cuan dan tentunya didukung Climate Policy Initiative Indonesia dan juga Wisma Habibie dan Ainun. Terima kasih sudah mensupport Econ Iklim Talk Show pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga kepada para tamu undangan yang hadir. Terutama kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, yang terhormat, Wakil Ketua MPR RI Dr. Edi Suparno SHMA. Apa kabar Bapak? Sehat? Selamat datang. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Bapak Insinyur Ari Sudijanto MSE. Selamat datang Bapak. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Bapak Fajar Nuradi SSMPP. Selamat datang Bapak Fajar. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Direktur Climate Policy Initiative CPI Indonesia Ibu Tiza Mafira. Selamat datang, selamat pagi. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Albertus Prabu Siagian, Ekonom Climate Policy Initiative CPI Indonesia. Pak Prabu, selamat datang. Serta hadirin sekalian yang berbahagia pada hari ini kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk hadir dalam acara talk show Econ Iklim hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengantar mengenai penyelenggaraan Econ Iklim Talk Show 2026. Kami persilakan kepada Bapak Albertus Prabu Siagian, Ekonom Climate Policy Initiative Indonesia dan juga produser Econ Iklim untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Selamat pagi dan selamat datang di acara Econ Iklim Talk Show 2026. Nama saya Albertus Prabu Siagian. Saya adalah Ekonom Climate Policy Initiative selaku produser Econ Iklim. Pertama saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI, Insinyur Ari Sudijanto, MSE, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Fajar Nuradi, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perwakilan elemen pemerintah lainnya, perwakilan lembaga pembiayaan, baik publik maupun swasta, perwakilan lembaga riset, perwakilan filantropi, perwakilan media, dan para peserta lainnya. Karena Anda telah berkenan hadir di acara Econ Iklim Talk Show 2026. Kedua, izinkan saya sekilas menjelaskan apa itu Climate Policy Initiative atau CPI. CPI merupakan lembaga riset dan policy advisory berskala global di bidang kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dari perspektif kebijakan ekonomi dan keuangannya. Di Indonesia kami telah hadir sejak tahun 2012. Ketiga, izinkan saya sekilas menjelaskan apa itu Econ Iklim. Econ Iklim merupakan inisiatif dari CPI Indonesia untuk menyajikan suatu sumber informasi bagi masyarakat Indonesia mengenai keterkaitan yang penting dan menarik
antara isu ekonomi, termasuk isu pembangunan, pertumbuhan, dan industri keuangan, dan isu alam, termasuk perubahan iklim, tata guna lahan, transisi energi, dan sebagainya. Ekoniklim telah dan akan hadir dalam beberapa wujud seperti podcast, film dokumenter, dan buku. Untuk podcast, Ekoniklim telah hadir sejak 2025 lalu. Beberapa narasumber kami sejauh ini meliputi, namun tidak terbatas kepada Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR, Bapak Bambang Brojonegoro, mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Riset dan Teknologi, dan mantan Kepala Bappenas, dan almarhum Bapak Faisal Basri, ekonom. Sebagai catatan, talk show ini juga akan menjadi salah satu episode di podcast kami. Untuk film dokumenter akan hadir segera, Bapak Ibu. Beberapa narasumber di film tersebut meliputi, namun tidak terbatas kepada Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR, Bapak Jeffrey Hendrik, Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia, dan Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia 2005. Baik podcast maupun dokumenter, semuanya dapat dan akan dapat ditonton di kanal YouTube Ekoniklim. Silakan Anda scan QR berikut untuk pergi ke YouTube Ekoniklim. Sebagai tambahan, Anda juga dapat mendengarkan podcast kami di kanal Spotify Ekoniklim. Untuk buku, kami menghadirkan sebuah buku berjudul Siapa Bayar Apa untuk Transisi Hijau. Ini merupakan suatu edited book dengan beberapa kontributor penulis yang diedit oleh saya dan Bapak Adrian Panggabean, ekonom juga. PDF buku ini dapat diunduh secara gratis di website CPI Indonesia. PDF buku ini juga tersedia dalam bahasa Inggris dan juga dapat diunduh secara gratis dari sumber yang sama. Buku ini telah diberikan kepada beberapa pejabat, meliputi namun tidak terbatas kepada Bapak Joko Widodo, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Bapak Teddy Indrawijaya, dan beberapa pejabat lainnya. Terakhir, bagi Anda yang tertarik terlibat di dalam program Ekoniklim, baik sebagai narasumber, penulis, kolaborator institusional, kolaborator individual, donor, atau berbagai kapasitas lainnya, kami dengan senang hati ingin duduk bersama dengan Anda dan mendengarkan aspirasi Anda. Bahkan jika Anda hanya punya sekedar masukan sekalipun, silakan. Baik, sekian kata sambutan dari saya, dan salam cendekia iklim. Terima kasih Mas Prabu yang sudah membuka acara hari ini, yang sudah menyampaikan kata sambutan dan juga pengantar. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan bersama seperti apakah perspektif mengenai agenda transisi energi dan juga pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Karena itu langsung saja kami mengundang Bapak Dr. Edi Suparno SHMH selaku Wakil Ketua MPR RI untuk menyampaikan keynote speech. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya muliakan, saya hormati Pak Ari Sudianto. Beliau adalah mitra saya di Komisi 12 DPR RI, mitra baik. Sangat responsif, sangat helpful, dan sangat berbuat besar untuk perkembangan dan aksi iklim yang kita bersama-sama tangani saat ini. Pak Fajar, terima kasih Pak. Saya juga bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Meskipun Pak Fajar dan saya berada di lembaga yang berbeda, tetapi bos kita sama, kebetulan. Jadi kalau saya salah-salah ngomong, Pak Fajar mohon jangan diadukan ke Pak Zulhas. Nanti bisa-bisa saya di reshuffle. Mbak Tisa, untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi. Terima kasih sudah mengundang kami di sini untuk bisa memberikan sedikit perspektif tentang permasalahan yang kita hadapi. Mas Albertus Prabu Siagian, terima kasih juga telah memberikan masukan di awal. Ibu Bapak yang saya muliakan, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa awali dari pembicaraan kita pada hari ini. Hari ini kita bicara mengenai permasalahan iklim. Permasalahan iklim yang hari ini tidak biasa-biasa saja. Kita
kalau melihat dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, Indonesia itu mengalami kenaikan iklim rata-rata di atas 6% per tahunnya dari tahun 1970. Kita bisa rasakan sekarang bahwa hari ini kita merasakan bahwa kenaikan suhu sudah sangat drastis. Kalau ada hujan, hujannya tidak pernah biasa-biasa saja, selalu ekstrim, disertai badai, disertai banjir. Kalau ada panas, kekeringan selalu berkepanjangan. Bahkan kita baru-baru saja akhir tahun 2025 mengalami bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tetapi kalau boleh saya rephrase, boleh saya evaluasi, perbaiki kata-kata saya, bukan bencana alam, adalah bencana manusia yang menyebabkan itu. Kenapa? Karena emisi karbon yang sekarang dihasilkan setiap tahunnya di Indonesia dan secara global itu besar sekali sehingga mempengaruhi berbagai hal. Mempengaruhi cuaca, iklim, mempengaruhi terjadinya degradasi ekologis secara masif. Sehingga apa yang terjadi kemudian di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat merupakan konsekuensi daripada degradasi ekologis dan perubahan iklim akibat perbuatan manusia tersebut. Saya juga ingat ketika saya masih di SD, di kelas 5 SD, guru SD saya itu sangat bangga mengatakan, kita punya puncak gunung yang ada salju abadinya di kawasan Jayawijaya di Papua, namanya Pegunungan Kartens. Hari ini salju di Pegunungan Kartens tinggal tersisa 5%. Dan tahun 2027 kita memproyeksikan hanya akan tinggal kenangan saja bahwa Indonesia pernah punya puncak gunung yang ada salju abadinya. Karena sudah tidak akan ada lagi. Ini adalah permasalahan yang sangat pelik yang kita hadapi saat ini dan biaya kita akan lebih besar lagi, akan lebih mahal lagi kalau kita tidak berbuat apa-apa. Itu yang ibaratnya hari ini begini Ibu Bapak, kita ini berada di dalam lintasan kereta api, mobil kita mogok di sana. Ada kereta api cepat melaju menuju arah kita, tetapi kita bilang, kalau saya panggil mobil derek terlalu mahal akibatnya apa? Bisa kita bayangkan akibatnya. Nah inilah, the cost of inaction is going to be very expensive, is going to be very fatal for us. Itu pertama. Kedua, kita tidak bisa tidak Ibu Bapak harus melaksanakan transisi energi. Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Apalagi kita negara yang begitu kaya akan sumber-sumber energi terbarukannya. Baik itu yang natural based solutionsnya, kita adalah negara dengan kekayaan hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Kita adalah negara dengan tutupan peat atau bakau 30% dari yang ada di seluruh dunia. Kita adalah negara dengan kemampuan memiliki mangrove yang terbesar di seluruh dunia. Jadi natural based solutions kita itu boleh dibilang nyaris tidak terkalahkan. Begitu juga technical based solutions kita. Sumber-sumber energi terbarukan kita yang belum kita sekarang eksplorasi besar sekali. 3.600 gigawatt potensi yang ada. 3.300-nya ada di sektor solar PV. Jadi sekarang kalau pemerintah akan mendorong dibangunnya 100 gigawatt solar PV itu merupakan hanya sekian persen dari kapasitas 3.300 gigawatt yang kita miliki. Belum kita sebut juga hidro, kita juga punya kemampuan air, kita punya kemampuan angin, kita punya kemampuan dan potensi panas bumi. Kedua terbesar di Indonesia, 24 gigawatt potensinya yang termanfaatkan baru 10%, 2,4 gigawatt. Jadi kita punya potensi yang begitu besar, tetapi kita jangan lengah. Karena apa? Kita terlalu nyaman menggunakan batu bara selama ini. Batu bara murah, batu bara mudah didapatkan, kita punya cadangan batu bara besar. Hari ini kita produksi batu bara 800 juta ton per tahun. Kita mau produksi dalam kapasitas seperti itu selama 50 tahun masih ada sisa batu bara untuk 100 tahun yang akan datang. Begitu besar kemampuan kita untuk memproduksi batu bara. Dan sekarang ini memang ada desakan dari negara-negara termasuk Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Karena apa? Karena masalah geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Tetapi tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan energi. Bukan sesuatu hal yang buruk. Ketahanan energi bukan untuk dikarbonisasi. Khawatirnya ketika nanti ketegangan sudah mereda di Timur Tengah, kita menjadi santai lagi. Sudahlah, kita tidak perlu melanjutkan. Karena tujuannya adalah memperkuat ketahanan energi bukan untuk dikarbonisasi.
Ibu Bapak, kalau kita sekarang melihat kondisi transisi energi yang terjadi secara global, I have some good news but also some bad news for you. Kita mulai dari mungkin berita yang kurang baik terlebih dahulu. Kalau hari ini kita bicara secara global, mungkin dunia ini melakukan transisi energi lebih tepat kita kategorikan sebagai disorderly energy transition. Mengapa demikian? Mengapa disorderly? Tidak teratur. Karena apa? Sekarang negara-negara berebut berlomba-lomba untuk meningkatkan bauran energi fosil maupun energi terbarukannya bersama-sama. Tuh. Untuk ketahanan energi, apalagi di tengah gejolak geopolitik yang sekarang terjadi. Jadi dua-duanya sekarang ibaratnya untuk mengembangkan energi fosil dihalalkan karena kondisi darurat yang sekarang ada. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat ada disorderly energy transition. Siapa yang memimpin disorderly energy transition? Cina. Cina adalah negara yang saat ini memiliki kapasitas dan mengembangkan kapasitas energi fosil terbesar di dunia. Cina adalah produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia. Cina memiliki 1.500 gigawatt PLTU batubara, tetapi di lain pihak Cina juga berlomba-lomba untuk mengembangkan energi terbarukannya. 1.200 gigawatt solar PV, rasanya belum ada di seluruh dunia seperti itu. 1.200 gigawatt dan tercapai status 1.200 gigawatt itu 6 tahun lebih awal dari target mereka di tahun 2030. Belum lagi kita mention kemampuan Cina sekarang memiliki hydro, memiliki kemampuan angin dan nuklir. Dari sekitar 63 proyek nuklir di seluruh dunia dengan kapasitas 72 gigawatt, jika itu semua beroperasi, separuhnya ada di Cina. Dan separuhnya menggunakan teknologi Cina. Jadi Cina juga sudah cukup jauh melangkah dari aspek teknologi pengembangan sumber energi terbarukan. Dan kalau kita sekarang melihat, Indonesia akan melaksanakan transisi energi sampai dengan 2034 berdasarkan dokumen resmi yang kita miliki, yaitu RUPTL, Kebijakan Energi Nasional, dan Rencana Umum Kelistrikan Nasional. Kita membutuhkan dana sekitar 130 miliar dolar untuk pengembangan 70 gigawatt pembangkit baru, yang mana 52 gigawattnya itu adalah pembangkit energi terbarukan. Tetapi karena Indonesia baru saja mengumumkan keinginan untuk membangun 100 gigawatt PLT surya, kita butuh lagi tambahan 100 miliar dolar. Karena PLT surya itu dibarengi juga dengan backup battery energy storage system. Nah, ini 230 miliar yang kita butuhkan, investasi maupun pembiayaannya. Datangnya dari mana? Tidak mungkin negara, PLN, BUMN yang memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan itu harus dipenuhi oleh sektor swasta, investasi dalam maupun luar negeri. Nah, saya baru saja kembali dari London Climate Action Week. Saya berbicara di beberapa forum. Saya bertemu dengan lembaga-lembaga keuangan. Karena saya berlatar belakang dari lembaga keuangan, saya bertemu dengan teman-teman lembaga keuangan. Kita baru sisir saja, sudah ada 1 gigawatt potensi proyek yang bisa dibiayai oleh lembaga keuangan. Dan mereka menyatakan siap untuk membiayai itu. Proyek-proyek yang tidak ada masalah dari aspek regulasi, tidak ada masalah dari aspek financing structure, sekarang hanya membahas masalah PPA saja. Jadi ini low hanging fruit yang bisa kita manfaatkan, 1 gigawatt di depan mata. Tetapi teman-teman dari lembaga keuangan juga mengatakan, Pak Edi, kita ada berbagai masalah yang harus kita tangani. Apa saja masalahnya, saya tanya. 1, legal certainty, itu jadi masalah. 2, policy consistency, itu jadi masalah. 3, proses perizinan yang panjang berlapis-lapis, itu juga jadi masalah. Keempat mungkin masalah incentives yang diberikan. Saya agak kaget Ibu Bapak. Saya meninggalkan dunia perbankan 15 tahun yang lalu sebelum masuk ke politik. Isu itu saya hadapi 15 tahun yang lalu ketika saya masih di perbankan. Dan hari ini kita masih belum bisa mengurai isu-isu tersebut. Jadi salah satu prioritas yang harus kita laksanakan adalah untuk mampu mengurai isu-isu struktural dan fundamental yang kita hadapi saat ini, yang menjadi penyebab kenapa lambatnya investasi masuk Indonesia. Ibu Bapak, bagi saya juga sangat penting bahwa transisi energi dengan investasi yang begitu besar, 230 miliar, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk anak bangsa kita. Baik itu untuk sektor industri manufaktur Indonesia yang harus mendapatkan manfaat dari investasi sebesar 230 miliar, maupun dari
pekerja atau sumber daya manusia Indonesia. Jadi terminologi atau istilah green jobs dan green industries itu bukan hanya sekedar slogan saja. Harus direalisasikan dalam proses kita melaksanakan transisi energi. Dalam kata lain, pesta transisi energi harus menjadi milik anak bangsa. Kurang demikian. Ibu Bapak, satu lagi, transisi energi itu melahirkan manfaat yang kita tidak duga sebelumnya. Apa itu namanya? Ekonomi karbon. Ahlinya Pak Ari dalam hal ini. Kita baru saja menerbitkan Perpres 110 2025, di mana aturan mengenai perdagangan karbon dikuatkan di sana. Bukan sebelumnya kita tidak punya, tetapi tahun 2021 dihentikan perdagangannya, sekarang kita aktifkan kembali. Bahkan sistem registrasi unit karbon baru kita launching beberapa minggu yang lalu. Jadi ekosistem untuk membentuk perdagangan karbon, pasar karbon Indonesia sudah tersedia. Indonesia dengan begitu banyaknya natural based and engineered based solutions yang kita miliki, saya kira menjadi salah satu potensi negara yang memiliki high integrity karbon yang bisa diperdagangkan. Ini yang saya kira menjadi potensi kita. Karena apa? Dengan adanya perdagangan karbon, kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk bisa membiayai transisi energi kita. Bisa membiayai pengurangan emisi karbon yang selama ini kita hasilkan. Jadi adalah peluang dan potensi yang besar dan saya ingin menyiarkannya ke kalangan investor internasional bahwa Indonesia is ready for business and we have the ecosystem in place. Terakhir Ibu Bapak, saya kira dalam transisi energi ada 3 prioritas yang perlu kita laksanakan. Pertama, jangka pendek, yaitu meningkatkan kadar elektrifikasi di seluruh Indonesia, terutama sektor transportasi dan khususnya sektor transportasi publik. Perbanyak kendaraan publik listrik, perluas jangkauan wilayahnya. Begitu juga untuk sektor industri dengan memasang solar PV yang jauh lebih murah sekarang dibandingkan mungkin 10-15 tahun yang lalu. Kemudian juga di sektor rumah tangga. Hari ini rumah tangga kita memasak menggunakan LPG. LPG 3 kg rata-rata. LPG itu kita impor menggunakan devisa 8 juta kiloliter LPG konsumsi per tahun. 80% kita impor, kita gunakan devisa, kemudian kita jual subsidi. Satu tabung LPG 3 kg dijual secara rata-rata kurang lebih 20-21 ribu. Biaya produksinya Rp56.000. Artinya dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp36.000. Kalikan 8 juta kiloliter. Itulah subsidi LPG. Kalau kita bisa ganti dan kita baru saja setujui secara prinsip untuk mengganti LPG 3 kg dengan kompor listrik, saya kira banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh agar penghematan subsidi itu bisa kita gunakan alokasinya untuk pengembangan di sektor perekonomian lainnya. Medium term, dalam jangka menengah adalah untuk mengembangkan sektor bioenergi yang kita miliki. Kita punya sektor bioenergi yang sangat luas, kita berhasil sudah mengembangkan B50 untuk diesel, kita akan tingkatkan etanol 5 menjadi A20 di tahun 2030 dan kita hanya butuh 200.000 hektar lahan untuk menanam tebu di situ. Indonesia saat ini punya 12,5 juta lahan tidak termanfaatkan, degraded land, yang bisa kemudian kita ambil sebagian untuk menanam tebu itu. Nggak usah potong pohon, tidak usah kita melakukan deforestasi. Jadi ini effort yang dalam jangka menengah. Jangka panjangnya apa? Kita kembangkan energi baru, hidrogen, nuklir. Ibu Bapak, tidak mungkin kita tidak masuk ke dalam sektor nuklir, karena nuklir itu memberikan kita energi bersih, energi yang terjamin, base load, dan energi dengan kapasitas yang tinggi, 95% energy capacity dari nuklir dibandingkan mungkin cuma 25% dari solar PV, 30% dari angin. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk kita kembangkan. Nah, 3 prioritas itu saya rasa adalah prioritas untuk transisi energi kita ke depannya, Ibu Bapak. Nah, sebagai kesimpulan mungkin transisi energi merupakan suatu keniscayaan. Kita tidak bisa kemudian menafikan transisi energi. Tadi ada berita buruknya, ini sekarang berita baiknya. Energi transisi merupakan global movement, sudah merupakan gerakan yang mendunia saat ini. Biaya investasi di sektor energi jauh lebih murah sekarang dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Dan komitmen Indonesia untuk melaksanakan transisi energi itu sangat kuat. Nah, ini sudah komitmen pemerintah.
regulasi kita siapkan, undang-undang energi terbarukan kita finalisasi, undang-undang mudah-mudahan perubahan iklim akan kita dorong juga agar ini merupakan bagian wujud komitmen kita untuk melakukan transisi energi sekaligus dekarbonisasi agar Indonesia bisa mencapai net zero emission sebelum tahun 2060. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu Bapak, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Edi untuk tetap berada di depan Bapak. Untuk tetap berada di depan dan kita akan menyerahkan cenderamata. Monggo Bapak ke tengah. Kita akan menyampaikan kenang-kenangan, merchandise atau token of appreciation yang akan disampaikan atau diberikan oleh Mbak Tiza Mafira kepada Bapak Edi. Baik, Pak Edi dan juga Mbak Tiza untuk tetap berada di tempat. Kami panggilkan juga Mas Prabu untuk menyerahkan, langsung saja untuk diserahkan dari Mas Prabu buku Siapa Bayar Apa. Terima kasih, kami undang para narasumber untuk bergabung, kita berfoto bersama. Silakan Bapak dan juga perwakilan dari Ekon Iklim untuk bisa bergabung bersama, perwakilan dari CPI untuk bisa join untuk berfoto bersama. Baik, kita berfoto bersama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Pak Edi Suparno yang juga sudah menyampaikan insight pembukaan bagaimana kita harus mulai percaya dan mulai menjaga iklim kita sampai dengan untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, setelah kita mendengarkan bagaimanakah kebijakan, kemudian arahnya melalui keynote speech, kita akan masuki sesi diskusi yang akan mengupas lebih dalam tentang berbagai tantangan dan juga peluang dalam membangun ekosistem pembiayaan transisi energi di Indonesia, mulai dari sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan, pengembangan pasar karbon, hingga bagaimanakah menciptakan iklim investasi yang mampu mempercepat pembangunan rendah karbon. Untuk membantu jalannya diskusi, kami undang dengan hormat Ibu Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiative Indonesia untuk bisa menempati posisi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Ari Sudijanto selaku Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon. Kami persilakan. Dan kami juga turut mengundang Bapak Fajar Nuradi SSMPP, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim untuk bergabung bersama dalam Ekon Iklim Talk Show 2026. Langsung saja hadirin yang berbahagia, kita akan dengarkan bersama, kita simak dan kita nikmati bagaimanakah diskusi akan berjalan dalam Ekon Iklim Talk Show 2026. Saya persilahkan ke Mbak Tiza, silakan. Terima kasih banyak Mbak Maria Katarina dari CNBC dan terima kasih juga kepada Pak Edi Suparno atas sambutannya yang sangat komprehensif. Konsistensinya terus semangat menyuarakan isu-isu iklim di kalangan pemerintah dan di kalangan eksekutif dan juga legislatif. Halo cendekia iklim, bersama saya selamat datang di puncak season 2, jadi ini season finale, season 2 podcast Ekon Iklim. Yang biasanya ruangannya nggak begini ya. Biasanya ruangan podcast kita di semegah ini, karena ini season finale kami adakan secara khusus, edisi khusus di Wisma Habibie Ainun. Nah, Ekon Iklim oleh CPI Indonesia hadir dalam rangka mendukung berbagai upaya pemangku kepentingan mencapai visi ketahanan iklim di Indonesia. Melalui Ekon Iklim kami memantik diskusi dan menyuarakan pemikiran progresif, menyuarakan solusi-solusi dari berbagai pakar ekonomi, pakar keuangan, pakar lingkungan sebagai referensi dalam menyusun kebijakan terkait perubahan iklim di Indonesia. Karena kami percaya solusi-solusi sudah banyak, hanya saja perlu dipahami lebih luas dan perlu dilaksanakan solusi-solusi tersebut karena kita tidak mungkin mencapai ketahanan ekonomi dan kekuatan ekonomi kalau kita tidak mengatasi krisis iklim. Nah, jadi karena hari ini edisi khusus,
narasumbernya tidak satu, tapi dua. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Ari Sudianto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Fajar Nuradi, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Memang banyak sekali kebijakan baru di Indonesia. Jadi sebenarnya ini momentum kami ketika memikirkan temanya apa ya season finale podcast kali ini. Wah, pilihannya banyak karena banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang muncul di Indonesia yang semuanya sangat menarik untuk dibahas. Gebrakan-gebrakan baru yang menyasar berbagai sektor. Dan juga ada fokus khusus pada pendanaan juga ya, pendanaan hijau, nilai ekonomi karbon. Di sektor keuangan dan fiskal saja di Indonesia ada berbagai upaya untuk memperbesar penerimaan negara dan menarik investor, baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Nah, nilai ekonomi karbon atau carbon credit bukan satu-satunya tapi salah satu mekanisme untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan carbon credit. Jadi ekosistem pasar karbon Indonesia juga sudah mengalami banyak reformasi dalam setahun terakhir khususnya setelah terbitnya Perpres 110 tahun 2025. Nah, mari kita dengarkan update khusus mengenai nilai ekonomi karbon ini. Jadi kita mengerucutkan tema hari ini adalah pembahasan seputar nilai ekonomi karbon dan bagaimana sebenarnya pemerintah menyikapi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan oleh Pak Edi, yaitu bahwa krisis iklim semakin intens, emisi semakin meningkat, di saat yang sama kebijakan-kebijakan juga sudah banyak yang berusaha untuk menyikapinya. Oke, jadi pertama pertanyaan saya adalah kepada Pak Ari. Pak Ari pasti sudah sangat sibuk ya sejak Perpres 110 terbit, apa saja kesibukan Pak Ari, apa saja yang sudah dilakukan semenjak Perpres 110 terbit ya, karena sekarang Indonesia memiliki ya kerangka nilai ekonomi karbon yang sudah diupdate dan selain progres, apa saja yang menurut Pak Ari masih kurang dari implementasi pasar karbon Indonesia sejauh ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih ke Bu Tifa, ke Tiza. Jadi memang benar bahwa sejak kita memiliki Perpres 110 2025 yang menggantikan Perpres sebelumnya, Perpres 98 tahun 2021, maka kita punya arsitektur untuk bisa melakukan pengolahan nilai ekonomi karbon dengan lebih baik. Jadi di Perpres 110 ini kita kemudian memperbaiki, menyempurnakan, memperkuat perangkat-perangkat untuk kita bisa melakukan pengolahan nilai ekonomi karbon dengan baik. Kenapa saya mengatakan pengolahan nilai ekonomi karbon? Karena perdagangan karbon itu hanya satu bagian dari keempat yang diatur dalam itu, yaitu ada risk-based payment, kemudian ada perdagangan karbon sendiri yang terdiri dari perdagangan emisi dan perdagangan offset, kemudian ada penghutang karbon atau pajak karbon dan metode-metode lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kemajuan teknologi yang ada. Nah, kita kemudian setelah penerbitan itu maka secara maraton menyusun perangkat-perangkat untuk melengkapi arsitektur yang ada. Yang paling terakhir tanggal 9 Juli kemarin kita meluncurkan sistem registry unit karbon, di mana sistem registry ini kemudian menyatukan semua pencatatan terkait dengan unit karbon ke dalam sebuah sistem, di mana kemudian sistem ini akan terintegrasi baik dengan sistem-sistem yang ada di sektor-sektor NDC maupun dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga kemudian menyusun pengaturan-pengaturan tentang tata cara perdagangan karbon di masing-masing sektor,
yang sudah terbit sekarang di Kementerian Kehutanan dengan Permen Hub 6 2026, sekarang mungkin akan segera terbit di sektor limbah di kami. Teman-teman di ESDM juga sedang mempersiapkan untuk yang di sektor energi. Demikian juga dengan teman-teman perindustrian. Tetapi yang paling penting sekarang di sini adalah sebetulnya terutama untuk perdagangan karbon itu tidak boleh meninggalkan atau mengganggu komitmen capaian emisi kita. Oleh karena itu sebetulnya di dalam Perpres 110 ini nanti akan ada yang namanya peta jalan perdagangan karbon. Di mana peta jalan perdagangan karbon ini akan couple, akan berpasangan dengan peta jalan bagaimana kita mencapai emisi. Jadi itu yang kemudian akan saling melengkapi untuk kita bisa memanfaatkan sebesar-besarnya potensi reduksi emisi karbon kita sambil kemudian kita tetap menjaga komitmen Indonesia di dalam pencapaian emisinya. Jadi pilar pertama untuk kalau ditanyakan apa yang masih harus kita perkuat, pilar pertama itu adalah tata kelola karbon per sektor. Karena di dalam Perpres 110 itu sudah didistribusikan kewenangannya ke masing-masing sektor. Jadi sektor yang kemudian nanti akan menjaga pencapaian emisinya, yang kemudian apabila ada surplus atau ada potensi yang lain, maka bisa dilakukan modernisasi dengan perdagangan karbon. Pilar yang kedua sebetulnya adalah infrastruktur di pasar karbonnya sendiri. Jadi memang kita sudah punya SRUK, kita juga punya SRUK sebagai sistem untuk pencatatan unit karbon primer, sementara sekundernya kita sudah punya IDX karbon, begitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat sekarang baik volume, harga maupun sektor yang sudah berdagang itu masih sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat sekarang yang sudah tercatat di bursa karbon itu 3,1 juta ton CO2 ekivalen, yang utamanya masih tech base. Yang natural base kita belum ada. Jadi utamanya justru energi, baik itu efisiensi maupun yang EBT. Sebagian besar itu. Yang kemudian harganya juga masih kalau yang efisiensi itu 58.000 per ton CO2 ekivalen, sementara kalau yang EBT itu 144.000 ton CO2 ekivalen. Di mana harga ini kemudian belum bisa merefleksikan sebetulnya cost atau biaya untuk kita melakukan upaya dekarbonisasi tadi. Begitu. Sementara kalau di pipeline, kita sudah mencatat, jadi kita nggak bisa berandai-andai gitu, kita potensinya berapa. Tapi yang sudah di pipeline, itu yang di skema kami, yang di ke SPEI begitu, ada 47 proyek dengan emisi tahunan sekitar 4,6 juta ton CO2 ekivalen. Sementara di standar internasional, itu di Vera ada 45 proyek yang kemudian estimasinya sekitar 48,8 juta ton CO2 ekivalen. Di gold standard itu ada ke 9 proyek sekitar 800.000 ton CO2 ekivalen, belum kemudian ada beberapa proyek yang sisa dari CDM, sisa dari skema Kyoto Protocol yang akan ditransisikan begitu ke Paris Agreement, itu ada 26 proyek dan seterusnya. Nah itu yang ada beberapa low hanging fruit sebetulnya di perdagangan karbon juga kita punya ke ini. Jadi memang potensi karbon Indonesia besar, disamping kalau kita melihat tadi disampaikan kita hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kita punya mangrove yang besar, belum gambut dan lain sebagainya, kita punya yang gini. Apalagi kalau kita sekarang lihat yang terkini saja, misalnya CCS abadi, lapangan gas abadi ke Impact Masela, itu dia potensinya bisa sampai 4 juta ton CO2 ekivalen per tahun. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan B50. B50 itu hampir 50 juta ton CO2 ekivalen setiap tahun, 44 sampai 47 juta. Belum lagi yang tadi 100 gigawatt solar energi kita, itu potensinya 140 juta ton CO2 ekivalen. Belum lagi dari pisel, dari limbah yang kita bisa sampai ke mendekati 20 juta ton CO2 ekivalen. Nah ini kemudian potensi-potensi kita yang di luar dari misalnya tadi hutan, polu. Polu itu kalau kita lihat di
Permenhub 6 2026 mereka mencadangkan untuk pengurangan karbon ini sekitar 48,69 juta hektar. Belum untuk kemudian rehabilitasinya sekitar 3,5 juta hektar. Jadi ini sebetulnya potensi dan juga sebetulnya apa yang harus kita perbaiki. Pilar ketiga sebetulnya adalah penguatan untuk implementing agreement-nya bagi pemanfaatan unit karbon ini. Tadi misalnya dengan skema ke voluntary atau kemudian dengan implementasi artikel 6 dari Paris Agreement dan berikutnya. Mungkin itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya Indonesia sudah mempersiapkan perbaikan tata kelola, memperbaiki infrastrukturnya. Mungkin yang dilihat kurang adalah sebenarnya volume transaksi carbon credit terutama di nature based solutions ya, agak kalah dibandingkan yang tech based ya Pak ya, tadi disebutkan. Kemudian bahwa kita masih perlu mendorong implementing agreement. Tapi tadi menarik sekali, dan ini pertanyaan untuk Pak Fajar. Tadi menarik sekali Pak Ari menyebutkan berbagai potensi pengurangan emisi dari berbagai project pipeline sebenarnya ya, yang tersebar di seluruh Indonesia dan di banyak sektor, baik itu sektor energi maupun sektor kehutanan. Nah kalau Pak Fajar dari sisi Kementerian Koordinator nih Pak, melihat secara komprehensif semua potensi ini kan seharusnya juga menimbulkan benefit ekonomi ya bagi Indonesia ya. Jadi kalau menurut Pak Fajar sebenarnya translation ya potensi nilai ekonomi karbon yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan semua potensi pengurangan emisi tadi yang disebutkan Pak Ari, itu seperti apa dan bagaimana potensinya sebenarnya yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya ya, karena itu yang menjadi ultimate goal-nya kan adalah itu ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Tisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Edi, izin Pak, kami di sini diminta untuk berbagi informasi Pak dengan teman-teman semua, dengan para stakeholders nih Pak, yang rasanya perlu kita sampaikan terus Pak ya, diseminasi mengenai upaya kita bersama untuk mendorong penguatan pengendalian perubahan iklim melalui instrumen nilai ekonomi karbon. Yang kami hormati Pak Ari, Pak Deputi, dan Pak Prabu, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum menanggapi pertanyaan Mbak Tisa tadi, perlu dijelaskan juga ya, kenapa Kemenko Pangan nih Pak Edi, ini kayaknya perlu beberapa kali ada pertanyaan, kenapa Kemenko Pangan kok ngurusi ini karbon gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kami atau Kemenko Pangan ini dibentuk berdasarkan Perpres 147 dan di dalamnya diatur bahwa kami mengkoordinasikan isu-isu perubahan iklim, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan perikanan dan pertanian. Jadi ada 4 kementerian yang kami koordinasikan termasuk kementeriannya Pak Ari, kehutanan, KKP dan pertanian dan termasuk dalamnya adalah isu perubahan iklim dan kemudian juga ini yang tadi disebutkan Pak Edi dan Pak Deputi Ari mengenai Perpres 110 dan kebetulan dalam Perpres 110 tersebut Pak Menko Pangan dimandatkan menjadi ketua komite pengarah. Jadi dari awal Perpres tersebut diterbitkan di Oktober 2025 yang lalu, Pak Menko dan tentunya seluruh menteri yang menjadi anggota Komprah sudah banyak melakukan pembahasan, diskusi untuk implementasi Perpres tersebut dan sampai hari ini tadi Pak Ari juga sudah menginformasikan salah satu capaian dari quick wins kami, Komprah adalah peluncuran SRUK atau SRUK sebagai satu-satunya platform ya Pak untuk pencatatan dan pengolahan data unit karbon terkait dengan instrumen nilai ekonomi karbon. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya tidak ada alasan yang lebih kuat bagi Bapak Presiden untuk menerbitkan Perpres tersebut adalah untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat begitu ya. Nah termasuk di dalamnya melalui
penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan juga jadi jangan salah di judul perpresnya itu adalah penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Jadi tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa ini harus balance. Kami sedang melakukan diskusi tentang model ya untuk menyeimbangkan antara pencapaian NDC dengan pertumbuhan ekonomi hijau. Nah ini yang tadi ditanyakan oleh Mbak Tisa, sebagai benang merahnya adalah kami memang bersama-sama dengan KLH dan seluruh kementerian sektor ingin memastikan bahwa semua instrumen nilai ekonomi karbon tadi yang ada 4 atau lebih, termasuk perdagangan karbon, itu didorong untuk seluas-luasnya atau sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh tadi yang Pak Deputi sudah sampaikan beberapa sektor ya dengan potensinya, dengan tingkat penurunan emisi dan juga serapan emisi, itu kalau hitungan kami yang sudah selalu disampaikan oleh pimpinan, paling tidak sekitar tiap tahun itu lebih dari 500 juta ton CO2 ekuivalen yang bisa diturunkan atau diserap. Dan dengan potensi itu hitungan value-nya gitu ya, nominalnya itu bisa mencapai 5,8 miliar US dollar per tahun. Kalau tadi Pak Edi Suparno menyampaikan kebutuhan untuk transisi energi saja paling tidak ada 230 juta dolar. Jadi dengan ini mudah-mudahan bisa salah satu yang bisa di cover. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kami jadikan benchmark atau dasar untuk pengukuran tadi, nanti akan ada peta jalan dan seterusnya mengenai potensi ini adalah kita ingin upaya penyeimbangan tadi adalah mencoba mengatasi gap atau climate financing gap yang selama ini kita selalu gaungkan. Hampir semua orang bilang ya, hampir semua pihak baik pemerintah, think tank, NGO, semua pelaku usaha juga menyepakati bahwa ada gap atau kesenjangan pembiayaan iklim yang sangat besar bahkan yang tidak mungkin dibiayai oleh APBN. Nah, jadi innovative financing kami kategorikan carbon pricing ini adalah salah satu bentuk innovative financing yang bisa menutup kesenjangan tadi. Jadi tapi kata kuncinya ini bisa dicapai apabila semua stakeholders mendukung, karena kita masih banyak tantangan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan infrastruktur sudah disiapkan oleh pemerintah, regulasi, sistem registrinya, dan dari semua sektor juga sudah bergerak. Namun tentunya ini juga perlu ada kolaborasi yang lebih kuat lagi dengan semua stakeholders, pelaku usaha, climate policy initiative termasuk, dan juga teman-teman anak muda yang pemerhati isu iklim, kemudian juga pemerintah daerah dan semuanya. Jadi ini inklusif, tidak ada yang bisa bergerak sendiri untuk mencapai target ini. Jadi kalau dibilang potensi lainnya, tentunya dengan apa yang aksi-aksi mitigasi yang kita dorong untuk pencapaian NDC dan juga nilai ekonomi karbon, kita tentunya dapat penurunan emisi ya Pak Edi. Kita bisa atasi dampak perubahan iklim ini di wilayah negara kita sendiri, dan juga banyak hal lain, misalnya tadi green jobs, pasti akan ada creating green jobs, more green jobs, kemudian juga tentunya kesejahteraan yang tadi. Nanti kalau kita bicara, mungkin ada sesi berikutnya adalah tentang benefit sharing, bagaimana kita membagi semaksimal mungkin potensi perdagangan karbon atau pasar karbon kita ini untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya yang di daerah tapak ya Pak Deputi ya. Mungkin itu Mbak Tisa, terima kasih. Makasih Pak Fajar, makasih sudah menjelaskan sebenarnya kenapa kok Kemenkopangan ngurusin karbon. Tadi saya mau nanya malu-malu Pak, untung udah banyak yang nanya ke Bapak ya, jadi Bapak udah jawab duluan. Jadi ini menarik tadi, ini follow up question ya Pak Fajar ya, tadi soalnya disebutkan banyak sekali pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat gitu ya, dan sebagai kementerian koordinator pasti punya visibility ya atas semua elemen-elemen stakeholder dan pemangku kepentingan yang terlibat nih dalam ekosistem pasar karbon. Nah, tata kelola yang kuat dan koordinasi yang kuat itu pasti penting ya Pak. Seberapa menantangnya Pak
persoalan tata kelola dan koordinasi ini? Baik, terima kasih Mbak Tisa. Ini pertanyaan yang penting juga dan saya kira ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman. Governance ya, tata kelola ini justru adalah ruh dan semangat main spirit of Perpres ini. Bahwa ini tata kelola ini memang harus diperkuat, dimulai dari situ. Tentunya mulai dari tata kelola ini kita bisa membangun infrastruktur yang baik, yang consolidated gitu yang dengan semua sektor terutama karena itu yang penting untuk dibangun di awal dan juga komunikasi yang lebih baik lagi dengan semua stakeholders. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tantangan ketika kita mulai mengimplementasikan Perpres ini adalah yang di challenge oleh pimpinan dalam hal ini komite pengarah adalah bagaimana kita bisa segera dalam waktu dekat, dalam waktu 1 tahun, oh ya Bapak sekalian ini mungkin perlu disampaikan juga, masa transisi antara Perpres 98 ke Perpres 110 untuk diimplementasikan secara penuh hanya 1 tahun. Jadi sampai, ya kalau hitungan saya, karena itu di tanggal 10 Oktober terbitnya, berarti kan tanggal 9 Oktober itu sudah in place semua atau sudah on the table semua ya, permennya, struknya tadi, kemudian semua aspek-aspek regulasi dan kebijakan sudah ada di situ semua sehingga by 10 Oktober sudah jalan full pledge gitu kurang lebih. Nah itu bukan challenge yang mudah, tapi Pak Deputi dari KLH dengan hampir tiap hari saya ingat Pak waktu membangun struk itu Pak. Bapak Ibu sekalian mungkin dari Pak Ari kurang perlu didetailkan Pak. Struk itu harus interoperable dengan internasional, dengan international registry ya. Kemudian juga harus transparan dan ini juga pakai data model yang sudah diakui oleh internasional dan itu bukan pekerjaan mudah. Saya tahu betul karena saya juga ikut mengawal gitu ya, ikut mendampingi KLH dengan OJK yang bangun struk. Itu satu. Kedua, permen juga, peraturan menteri yang harus ada, wajib untuk jalannya perdagangan karbon, baik itu offset maupun perdagangan emisi di setiap sektor itu berjalan. Karena tanpa itu tidak bisa berjalan, mengingat memang tadi ruh keduanya Perpres ini adalah desentralisasi. Bahwa setiap sektor memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau tidak menyetujui proyek karbon, setiap proyek karbon yang diajukan. Kemudian yang terakhir tentunya ini menyederhanakan proses bisnis dengan adanya struk yang segitu jelimet gitu ya, complicated, tapi proses bisnis dengan diskusi yang cair dengan semua sektor dipimpin oleh KLH juga kita bisa dapat satu kesepakatan untuk menyepakati proses bisnis yang lebih jauh disederhanakan begitu. Jadi tantangan terbesar tadi sebenarnya awalnya itu, tapi sekarang lebih besar lagi Pak Deputi. Implementasi dan konsistensi kita. Policy konsistensi tadi Pak Edi, saya suka tuh istilah itu, terminologi. Policy konsistensi, ya kalau regulasi sudah, policy konsistensinya ini yang saya kira berat kalau tanpa dukungan dari semua stakeholders. Tentunya terutama dari para pemerhati nih, dari NGO, dari think tanker dan sebagainya. Mungkin itu Pak Batisa, makasih. Terima kasih Pak Fajar. Kita perdalam sedikit soal struk ya Pak Ari ya. Dari tadi soalnya kita bicara serak-struk apa sih ini serak-struk. Struk sistem registrasi unit karbon ya Pak ya. Tadi Pak Fajar udah bilang ini untuk transparansi, kemudian menjaga interoperabilitas. Sebenarnya apa sih peran sistem registrasi unit karbon atau struk dalam yang menjaga yang disebutkan oleh Pak Fajar tadi ya, mencegah double counting, transparansi, membuat platform yang dipercaya oleh pihak luar juga gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit Ari. Terima kasih. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Fajar. Jadi SRUK ini bukan hanya sekedar sistem registry. Tetapi pada dasarnya sebetulnya adalah fondasi untuk kita bisa membangun kepercayaan pasar atas karbon kita itu transparan, akuntabel, dan kredibel. Jadi kita perlu menyajikan
ke pasar bahwa nanti unit karbon yang akan diperdagangkan itu memang benar-benar berintegritas tinggi. Sehingga kemudian kita memang menyediakan sistem yang mengolah semua data unit karbon baik yang untuk diperdagangkan maupun untuk mendukung pencapaian target NDC, di mana nanti seluruh transaksi karbon ini dapat ditelusuri, traceable begitu, transparan, dan bisa meminimisasi terjadinya double issuance, double counting, dan double claiming, maupun praktek-praktek manipulasi ke karbon yang lain. Tadi Pak Fajar sudah menyampaikan, kita juga sudah menyusun ini berdasarkan data model internasional, yaitu yang dibangun oleh CDM, CDST, kemudian interoperabilitas baik nasional maupun internasional, terhubung dengan SNPPI sebagai portal Indonesia untuk pelaporan ke UNFCCC, kemudian juga terhubung dengan bursa karbon, IDX karbon, dan sistem registry yang lainnya, serta kita mampu melakukan pertukaran data secara aman dan terverifikasi. Jadi memang untuk penyelenggaraan ini SRUK kita buat untuk bahwa setiap unit karbon, jadi per ton CO2 ekivalen yang ada, itu memiliki registry dan identitas yang unik. Kemudian SRUK itu menyimpan jejak digital untuk seluruh siklus hidup unit karbon. Mulai dari registry, dia mendaftar, begitu, validasi, verifikasi, penerbitan, transaksi, kemudian perubahan kepemilikan sampai retirement. Itu tercatat semua. Kemudian ketiga, SRUK ini dirancang untuk sebagai sistem yang real time, transparan, interoperable, dan terhubung dengan berbagai unit yang lain. Dan keempat, sistem SRUK ini nanti akan bisa digunakan untuk mekanisme pasal 6 Paris Agreement. Jadi untuk otorisasi dan correspondent adjustment ini juga nanti akan menggunakan ini. Jadi upaya-upaya yang kemudian kita lakukan untuk melakukan ini adalah peningkatan transparansi data tentunya, penguatan digitalisasi, kemudian integrasi dengan sistem MRV nasional kita, interoperabilitas dengan sistem registry atau skema internasional, kemudian pelaporan manfaat pembangunan atau co-benefit, jadi bisa saja nanti dengan dampak sosial, dengan biodiversity atau dengan yang lain, serta penguatan tata kelola dan pengawasan. Nah itu yang kemudian kita buat semua dalam kerangka sebetulnya bagaimana kita bisa meyakinkan pasar bahwa karbon Indonesia itu berintegritas tinggi, sehingga layak untuk mendapat value yang tinggi. Jadi baik karbon yang diterbitkan untuk mandatory market dan juga untuk voluntary market semuanya menggunakan sistem SRUK yang sama ya Pak ya? Ya, bahkan untuk risk based payment juga nanti masuk ke SRUK. Untuk kemudian nanti yang artikel 6 juga Mas tadi ya ke yang compliance begitu akan masuk itu domestik maupun internasional, semuanya melalui ke SRUK itu. Karena kalau tidak yang tadi, kalau umpamanya pencatatannya tidak satu, maka bisa saja kemudian ada katakanlah yang internasional dan domestik terpisah, dicatat di domestik iya, dicatat di ini double counting kira begitu. Jadi kita perlu satu sistem yang terintegrasi. Baik, makasih Pak. Jadi ini masih pertanyaan berikut saya masih seputar tata kelola, tapi tarik mundur dikit ke nilai ekonomi karbon, ada berbagai instrumen ya, tadi Bapak udah menyebutkan result based payment juga masuk ke SRUK, ada carbon credit, pasar karbon. Nah ada juga pajak karbon Pak. Ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat volume transaksi kredit karbon di bursa karbon yang isinya voluntary carbon credit semua, sebenarnya volume transaksi tidak terlalu besar Pak ya. Belum terlalu besar, masih agak sepi sementara ini. Dan memang di awal konsepsi pasar karbon saya ingat sekali ada wacana bahwa sebenarnya carbon credit ini bersandang dengan pajak karbon.
Karena dulu saya ingat mekanismenya adalah karena carbon credit itu voluntary, maka harus ada pendorong agar orang mau nih membeli carbon credit gitu. Jadi pendorongnya itu di desain waktu itu adalah pajak karbon. Supaya orang bisa milih, kalau saya beremisi lebih, saya harus bayar pajak, atau kalau nggak mau bayar pajak, saya harus beli karbon gitulah kira-kira ya Pak. Nah, ada hubungannya nggak sih Pak, sepinya apa ya? Ada hubungannya nggak sih sepinya bursa karbon dengan ketiadaan pajak karbon, dan bagaimana sebenarnya pembahasan mengenai pajak karbon sejauh ini di pemerintah Pak? Ya, baik, kalau ditanya ada hubungannya erat sekali. Jadi sebenarnya kalau saya, nilai ekonomi karbon itu tujuan utamanya bukan kemudian untuk kita mendapatkan pendanaan. Memang benar tadi disampaikan Pak Fajar, sebetulnya ini penting untuk bisa menambal gap untuk financing bagi climate action. Tetapi yang lebih penting sebenarnya nilai ekonomi karbon ini adalah sebuah instrumen untuk insentif dan disinsentif bagi transformasi ekonomi kita menuju ekonomi yang rendah karbon, menuju ekonomi yang lebih hijau. Nah caranya gimana? Caranya kemudian kita lakukan disinsentif dengan pajak karbon. Tapi pajak karbon itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah tadi kan hubungannya dengan kok harganya masih rendah, begitu ya. Karena kita nggak punya floor price setternya tidak ada. Sebetulnya pajak karbon inilah kemudian bisa menjadi price setter di mana harga sertifikat penurunan emisi karbon tadi bisa merefleksikan cost yang diperlukan untuk upaya dekarbonisasi. Kalau kemudian pajak karbon atau biaya itu jauh lebih rendah daripada biaya yang dibutuhkan untuk dekarbonisasi, orang pada pilih ya gue bayar pajak aja atau gue beli offset aja gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi floor price, di mana kemudian untuk melakukan itu maka bukan perdagangan offset, tapi yang kemudian justru akan didorong keras melalui Perpres 110 ini adalah perdagangan emisi, di mana nanti akan dibuat batas atas emisi. Sekarang yang sudah berjalan di sektor pembangkitan di teman-teman ESDM. Nanti akan diberlakukan ke semua sektor, di mana kemudian berdasarkan batas atas emisi tersebut akan ada kuota, di mana kemudian kalau di Perpres 110 disebutkan sebagai instalasi yang diatur itu hanya bisa mengemisikan sesuai kuota. Kalau dia lebih dari situ, maka kemudian dia harus membeli ininya. Nah pilihannya kemudian 3, entah dia beli offset, walaupun untuk beli offset itu nanti akan dibatasi volumenya. Karena kalau kemudian beli offset, nanti orang cenderung ya udah saya beli offset saja, nggak ada upaya untuk menurunkan ini. Yang kedua, ya kemudian membeli dari yang surplus. Yang surplus itu berarti ada instalasi yang diatur yang emisinya di bawah dari batas atas kuota yang sudah ditetapkan. Atau yang ketiga, dia bayar pajak karbon. Nah, fleksibilitas itu yang kemudian kan silakan kemudian tapi semuanya harus mencerminkan bahwa kemudian angkanya itu, nilainya itu harus kemudian mendorong tadi dekarbonisasi. Jadi hubungannya seperti kalau tadi masih rendah ya karena kita masih belum tadi menerapkan misalnya batas atas belum semuanya. Nanti kalau semuanya sudah jalan itu akan terbentuk seperti itu, dan pajak karbon itu sebagai sebuah kayak last resort yang kalau memang tidak mau apa-apa ya harus bayar, dan itu untuk menjamin sebenarnya level playing field kan. Nah kalau kemudian nggak dijaga dengan pajak ya orang kemudian ya udah ngapain gue juga melakukan dekarbonisasi gitu. Nah ini yang kemudian masih dibahas nggak Pak pajak karbon? Yang sekarang terus terang kita bentuk adalah
prerequisite-nya dulu. Tadi makanya saya katakan bahwa di Perpres 110 dan kemudian di permen-permen tata cara perdagangan karbon masing-masing sektor, itu kita mulai atur yang namanya perdagangan emisi. Karena nanti perdagangan emisi itu yang akan bikin ceiling, yang kemudian ceiling itu yang akan mencerminkan kemudian berapa sih harga yang kemudian pantas untuk per ton CO2 ekivalennya di pajaknya. Oke baik Pak, makasih banyak tadi update-nya. Kita bergeser sedikit dari tadi sudah sangat dalam mengupas permasalahan tata kelola. Sekarang kita kembali lagi ke topik bahwa sebenarnya tujuan dari nilai ekonomi karbon, penerapan nilai ekonomi karbon di Indonesia juga adalah untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia. Nah pertanyaan saya pertama untuk Pak Fajar ya, bagaimana sebenarnya unit karbon yang dijual oleh Indonesia atau pelaku-pelaku di dalam Indonesia itu bisa memiliki atau meningkatkan daya saing Indonesia di global dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Tisa. Agak berat nih, Adi. Tanya tapi gini, mungkin saya akan dua sisi nih. Nanti mungkin Pak Deputi ya Pak, dari sisi tadi ITS dan juga kewajiban-kewajiban global untuk dekarbonisasi di sektor industri. Pak Deputi lebih jago. Tapi kalau saya mungkin di sisi ini, karena di sisi lainnya adalah untuk satu proyek karbon menjadi atau dianggap dikonsider sebagai high integrity unit karbon itu adalah ketika ini juga saya baru mempelajari juga ketika unit karbon ini atau proyek karbon ini adalah menyentuh lebih banyak ke masyarakat gitu. Benefit sharingnya nih yang penting dan itu membedakan antara bahkan termasuk jadi harga karbonnya pun akan beda. Ketika nanti dalam metodologinya yang dipakai adalah yang high integrity dan yang saya tahu high integrity karbon metodologi itu adalah mereka yang juga memfokuskan untuk memperhatikan masyarakat tapak yang ada di lokasi proyek karbon. Nah ini yang selalu menjadi diskusi dan arahan dari pimpinan komite pengarah dalam setiap rapat. Pak Menko, Pak Menlh, Pak Menhub dan semuanya itu meng-highlight itu selalu meng-highlight hal itu bahwa penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon apapun nanti termasuk khususnya yang perdagangan karbon voluntary itu harus dan wajib menggunakan label atau metodologi yang high integrity, which is tadi itu pasti akan ada komponen community atau masyarakat yang menjadi bagian dari metodologi. Kenapa demikian? Karena satu kelebihannya adalah kita mendapat unit karbon yang high integrity. Kalau bicara misalnya Vera ya yang saya juga baru saja pelajari, misalnya mereka ada metodologi VM berapa Pak? 33 sekarang, 0033 yang direkomendasi dan itu kategorinya high integrity dan itu saya pahami dalam komponennya adalah menyangkut memperhatikan komunitas di level tapak tadi yang menjadi bagian tidak lagi sebagai subjek juga tapi sebagai objek dari proyek karbon tersebut. Nah ini penting karena ini juga kembali ke statement awal tadi juga Pak Edi, Pak Deputi bahwa ini tujuan utama dari penyelenggaraan NEC ini, nilai ekonomi karbon adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan itu harus menjadi prioritas. Mungkin tambahannya banyak cara yang sudah didorong atau diupayakan dalam prosesnya ya, dalam proses penyiapan pasar karbon nasional ini adalah pertama setiap peraturan menteri atau regulasi terkait dengan tata kelola perdagangan karbon di semua sektor diwajibkan untuk memuat pengaturan tentang benefit sharing gitu ya Pak Deputi ya. Tidak hanya kehutanan, kalau mungkin Bapak Ibu membayangkan hanya di kehutanan ya, mangrove, apalagi mungkin mangrove yang sering ya, atau di perhutanan sosial itu jelas. Karena kita punya 1,4 juta hektar
hutan adat, ini juga satu hal yang berpotensi, 8,3 juta hektar perhutanan sosial, ini juga udah pasti akan ada pembagian manfaat untuk masyarakat. Oh ya terakhir, jadi kalau boleh saya tambahkan untuk benefit sharing ini tidak hanya bagian-bagian itu, manfaat ekonomi lain juga perlu diperhatikan. Karena dari sisi volume saja mungkin untuk jasa lingkungan ya Pak, itu sudah ada untuk masyarakat. Kemudian tadi green job lagi dari semua proyek, terutama di yang yang masif gitu, pasti akan ada penciptaan lapangan-lapangan kerja baru. Kemudian tadi melalui MRV metodologi kita akan dorong untuk yang high integrity. Kita ingin pasar karbon kita tidak menggunakan label atau metodologi yang low integrity, karena itu tujuan awalnya adalah kita ingin membangun high integrity carbon market. Dan yang terakhir mungkin kalau kita sudah pahami semua itu gitu ya, saya jadi tahu nih pribadi juga tahu, oh kita dengan kegiatan kita yang kita dukung untuk aksi mitigasi yang bahkan dilakukan oleh orang lain, benefit ke kitanya sendiri nih sebagai individu adalah udara bersih, kita kurang lagi pencemaran baik udara maupun air dan sebagainya. Sampah lebih baik Pak ya, pengolahan sampah kita sudah tahu ada program PESEL, resiko banjir dan bencana manusia ya Pak, bukan bencana alam. Tadi saya juga tertarik dengan terminologi itu. Kemudian ketahanan pangan, ketahanan energi pasti akan tercapai, dan sekali lagi kita bisa ngejar, mudah-mudahan bisa ngejar Cina, Uni Eropa atau Eropa untuk mendorong lagi energi bersih. Jadi manfaat-manfaat itu saya kira hal yang juga menjadi bagian penting dari nilai ekonomi karbon ini. Terima kasih Mbak Tisa. Terima kasih Pak Fajar. Memang sangat penting ya bahwa benefit sharing diatur, memang harus terjadi agar menjawab tantangan. Jangan sampai ada masyarakat lokal yang merasa ini lokasi saya dijadikan lokasi untuk generate carbon credit, tapi saya nggak dapat manfaatnya. Jadi ini benefit sharing sangat penting untuk menjaga itu tidak terjadi. Dan juga ternyata itu termasuk jadi high integrity carbon ya Pak ya. Jadi carbon kredit berintegritas tinggi. Saya dengar-dengar yang namanya high integrity carbon kalau dijual juga dapatnya premium price Pak ya. Nah, jadi mungkin di situ ya Pak ya yang menjadi tujuan Indonesia dalam mendapatkan competitive price itu ya Pak ya, menjaga high integrity. Nah, masih seputar daya saing kepada Pak Ari, saya ingin bertanya, apalagi sih yang menjadi added value dari Indonesia memiliki ekosistem nilai ekonomi karbon yang kuat, memiliki ekosistem penjualan karbon kredit yang high integrity, yang robust, terhadap competitiveness Indonesia di mata global market gitu. Apa saja sih yang menjadi keunggulan atau added value dari kita tuh punya loh carbon credits gitu. Dan perusahaan-perusahaan kita bisa loh generating carbon credits yang berkualitas. Oke, baik. Jadi sebetulnya begini, ini berkaitan dengan transformasi industri. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang rendah emisi. Karena sebetulnya begini, ini sebuah keniscayaan. Tadi di remarks-nya Pak Edi sudah menyampaikan tren peningkatan emisi yang demikian tajam. Jadi kan kita sudah setting ya UNFCCC melalui Paris Agreement, kita tidak ingin melebihi kenaikan suhu rata-rata bumi di 2100 di akhir abad ini lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sebenarnya angka 1,5 derajat Celcius itu gimana sih? Jadi setiap kenaikan suhu rata-rata itu akan punya dampak. Nah, 1,5 derajat Celcius itu adalah kenaikan suhu rata-rata yang dampaknya masih bisa kita tahan. Yang dampaknya masih bisa kita lakukan upaya adaptasi, yang bisa kita lakukan untuk kita tingkatkan resiliensi, kita kurangi kerentanan. Begitu lebih dari situ kita makin kacau. Sehingga upaya dunia adalah bagaimana caranya itu bisa tercapai dengan semua instrumen, dengan semua mekanisme yang ada. Termasuk kemudian pendanaan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bertransformasi, maka ya cari modal susah.
kita jualan barang susah. Industri kita ini, ekonomi kita akan jatuh. Jadi sebetulnya ini adalah upaya kita bersama untuk meningkatkan competitiveness, bukan menjadi beban. Karena secara global pun akan dibentuk seperti itu begitu. Maka kemudian lebih-lebih gini, OECD tahun lalu melakukan studi di Indonesia dan di beberapa negara lain yang hasilnya menarik. Memang kalau untuk sektor-sektor yang padat emisi dan perdagangan tertentu atau ITE itu kita masih mengalami tekanan untuk transformasinya lah. Tetapi kebijakan harga karbon dan transisi iklim secara agregat itu mensimulasi investasi hijau terutama di sektor jasa itu plus 2,4%, sementara di sektor konstruksi itu plus 1,4%. Kita baru di level ini sudah kelihatan apalagi kalau kemudian kita makin progresif, makin ambisius dalam penerapan nilai ekonomi karbonnya. Jadi secara itu memberikan dampak kepada produk domestik bruto kita yang bersih dan positif bagi perekonomian nasional. Itu hasil kajiannya OECD. Nah, kalau kita memang mau melakukan itu berarti tadi pertama kita harus punya nilai ekonomi karbon yang implementatif dan kemudian kita lakukan secara bertahap penerapannya dan juga dapat diprediksi. Ini yang tadi juga disampaikan kita harus punya konsistensi terhadap kebijakan yang ada. Karena pada dasarnya proyek-proyek karbon itu proyek-proyek jangka panjang. 30 tahun, 50 tahun begitu. Sehingga konsistensi kebijakan sangat penting. Kemudian tadi juga disebutkan ya, jadi harus didukung dengan kerangka hukum yang stabil dan transparan. Kemudian nilai ekonomi karbon ini harus sebagai unlocking, jadi membuka pintu, bukan sebaliknya menutup. Jadi antara kredit karbon, green bond, blended finance dan pendanaan lain yang berbasis kepada pembangunan rendah karbon atau ke rendah emisi ini dapat dilakukan. Kemudian tentunya kita harus memperkuat SRUK sebagai prinsipal national ownership dan juga untuk good carbon governance sebagai alat utama menjaga daya saing kita. Ya terutama tadi kalau ini belum disebutkan misalnya aksi yang segera akan diberlakukan oleh Uni Eropa untuk CBAM begitu ya. Walaupun secara resmi kita ini condemn unilateral action seperti itu, tapi ya itu sebuah keniscayaan dan memang kemudian kita harus bisa di satu sisi kita tadi memberikan insentif, maka dengan kemudian pembiayaan yang terencana, maka harapannya ada juga sisi investasi yang mendapatkan kemudahan atau insentif untuk bisa dilakukan. Jadi yang sudah terbukti misalnya lebih hijau kita berikan insentif, sementara yang kemudian sulit atau masih perlu transformasi lebih besar kita berikan semacam disinsentif tadi seperti misalnya pajak karbon dan sebagainya. Oke, jadi saya mengutip kata Pak Ari sebenarnya mengurangi emisi itu adalah keniscayaan ya Pak ya. Sebenarnya keniscayaan itu juga karena market global sudah berubah, semakin banyak yang menuntut bahwa produk-produk yang diimpor dari Indonesia itu bisa ditelusuri pengurangan emisinya gitu ya, seperti inisiatifnya Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah mungkin ini kembali lagi ke diskusi di awal banget ya, di mana kita semua narasumber mengatakan bahwa yang diambil kebijakan yang diambil oleh Indonesia seputar nilai ekonomi karbon adalah untuk tidak hanya mengurangi emisi tetapi meningkatkan competitiveness daya saing Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah sebuah long term goal Pak ya, yang sekarang ini sudah dimulai pembentukan tata kelola dan infrastrukturnya. Pertanyaan terakhir dari saya kepada Bapak Fajar dan juga Bapak Ari adalah what's next? Tadi
Pak Fajar bilang ada deadline 10 Oktober ya Pak ya. Nah 10 Oktober, nah tapi setelah itu pasti ada lagi ya Pak ya. Nah what's next? Apa yang menjadi PR berikutnya untuk mewujudkan pasar karbon yang robust, yang benar-benar ideal di Indonesia? Mungkin Pak Fajar dulu, kemudian kepada Pak Ari. Baik, terima kasih Mbak Tisa. Bapak Ibu sekalian, what next? Banyak sih kalau boleh saya sampaikan, tapi paling tidak yang short term target adalah menyelesaikan semua regulasi untuk memastikan bahwa per Oktober itu sudah in place semua istilah kita, sudah siap semua. Ini yang kita kejar semua, mungkin dengan waktu yang tidak longgar gitu, tidak eksklusif. Kita akan coba optimalkan, tentunya mungkin sebagai curhatan colongan, kalau boleh kami juga selama, ini kemarin 4 bulan, 5 bulan ya Pak, hampir tiap hari kita selesaikan untuk Sruk. Ke depan kita juga mungkin ya agak longgar sedikit, tapi menyelesaikan beberapa regulasi yang memang sudah harus selesai pada Oktober. Kemudian yang berikutnya, ini tidak berhenti di situ, ini baru permulaan kalau istilah Pak Menko, Pak Menelha, ini baru permulaan Bapak Ibu, baru kita luncurkan, tidak berpuas diri di situ karena tanggung jawab besar justru lebih terlihat di depan. Gimana kita bisa konsisten, ya tadi konsisten dengan kebijakan ini, dengan pasar karbon kita ini, karena kompleksitasnya ternyata tidak sederhana yang kita pikirkan gitu, sangat kompleks. Belum lagi bicara misalnya yang lintas sektor, multisektor dan sebagainya tadi, kalau ada istilah Pak Deputi tadi ada instalasi apa yang harus diatur, itu ada komponen sektor-sektor yang masuk dalam situ, itu harus diselesaikan. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah menjaga kredibilitas pasar karbon nasional, ya tentunya dengan banyak cara ya. Banyak cara bahwa ini kita memastikan Sruk itu konsisten dengan sistemnya, keamanannya, interoperabilitasnya, kemudian real time-nya dan seterusnya lah. Jadi ini pun dalam Sruk itu akan mulai banyak masuk pengajuan-pengajuan proyek karbon, aksi-aksi mitigasi yang dimulai dari setiap sektor. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan Sruk ini satu, tapi yang masuk nanti akan banyak nih dari semua sektor, sehingga ya kalau kita bicara sistem, saya bukan orang IT jadi nggak begitu paham, tapi saya bayangkan itu trafficnya akan besar, kemudian pasti perlu petugas operator yang juga nggak kalah sibuk setiap hari. Ini juga tantangan terbesar ke depan, tapi sekali lagi yang paling berat adalah ke depannya menjaga konsistensi semua hal ini bisa berjalan sehingga kita semua dapat mencapai apa yang kita harapkan bersama atas dibukanya pasar karbon nasional dengan tujuan-tujuan tadi gitu ya. Dan itu kita bicara tidak hanya 5 tahun, tidak bicara 10 tahun, tapi ini adalah sampai bukan hanya 2060 juga ya Pak. Ini kan kita terus-terusan nih karena upaya untuk mitigasi perubahan iklim dan pengendalian perubahan iklim ini tidak bicara dalam short term, mid term, tapi juga long term. Itu mungkin, terima kasih. Pak Ari? Baik, saya sebetulnya nyolong dari tadi remarks-nya Pak Edi Suparno. Jadi DPR dalam hal ini Komisi 12 sedang menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang yang mengatur terkait dengan perubahan iklim. Jadi itu next yang mungkin kita perlu siapkan. Jadi kita itu perlu National Climate Governance Framework. Karena urusan climate ini tidak hanya sekedar, banyak orang memandang itu isunya lingkungan. Tadi dari diskusi ini kita sudah dapat ternyata isunya ekonomi, isunya pembangunan, isunya kesejahteraan masyarakat, begitu, isunya keadilan, begitu di sini. Nah kita perlu suatu national framework untuk melakukan ini yang kemudian beyond dari hanya sekedar kita melaksanakan Paris Agreement. Kita ini kan mandat UNFCCC.
sebenarnya cara pandang bangsa ini untuk menghadapi krisis iklim itu kayak gimana. Jadi itu yang kemudian kita coba susun. Kita udah punya banyak aturan tapi masih terfragmentasi, yang kemudian masih silo-silo, yang kemudian kita perlu ada sebuah aturan yang ini. Jadi nanti memang RUU ini harus bersifat sebagai National Climate Governance Framework. Kemudian yang berikutnya tadi disebutkan bahwa RUU ini harus bisa menjamin keadilan iklim bagi seluruh pihak, termasuk kepada teman-teman kita yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, yang kemudian mengintegrasikan seluruh upaya baik itu mitigasi, adaptasi, loss and damage. Ini yang juga belum banyak tercapture di aturan-aturan yang lain, nilai ekonomi karbon, pendanaan, teknologi, kapasitas, termasuk data dan keadilan iklim. Jadi ini yang kemudian akan kita bentuk, yang kita usulkan sebetulnya komponen-komponen utamanya adalah, atau kalau mau dikatakan tujuan, RUU ini adalah melindungi sistem lingkungan hidup dan penyangga kehidupan. Tadi bahwa planet boundaries, itu tadi kalau disebut keniscayaan, karena sebetulnya bukan karena kita mau bertransformasi, terpaksa harus bertransformasi. Kalau enggak, maka ya mungkin keberadaan umat manusia di bumi ini terancam gitu kan. Begitu terancam ya mau nggak mau kita harus bergerak. Jadi pertamanya kita harus menyadari itu dulu, baru kemudian kita ingin melindungi negara ini dari dampak perubahan iklim. Banyak sekali yang kemudian terjadi, apalagi kalau kemudian ternyata kita tidak berhasil untuk terus menahan laju ke peningkatan suhu rata-rata bumi. Kemudian mewujudkan keadilan iklim bagi masyarakat. Di samping kita juga paham bahwa kita ingin memenuhi komitmen nasional dan internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Jadi kontribusi kita ke dunia lah. Serta yang berikutnya adalah kita ingin melalui RUU ini mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan nasional yang berkeadilan, berketahanan iklim dan berkelanjutan. Dan terakhir adalah kita mencoba melalui RUU ini mengintegrasikan pengendalian perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, kemudian kebijakan-kebijakan investasi dan kebijakan sektoral, serta memperkuat tata kelola, kelembagaan, koordinasi, transparansi, kemudian akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim. Di samping juga kita ingin memperkuat dan mengembangkan serta mengoptimalkan nilai ekonomi karbon dan instrumen ekonomi lingkungan lainnya sebagai strategi nasional untuk daya saing ekonomi dan pengendalian perubahan iklim. Jadi RUU inilah yang nanti kemudian yang segera ingin diwujudkan. Kalau dari Komisi 12 pengennya tahun ini juga bisa diundangkan begitu. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Fajar dan Pak Ari. Tadi kita sudah mendengar ya berbagai update dan progres mengenai ekosistem NEK, nilai ekonomi karbon di Indonesia. Yang pertama tadi infrastruktur kita mengupas sekali, kelihatannya infrastruktur SRUK ini adalah game changer ya. Bukan hanya sebagai sistem registrasi, tapi sesuatu sistem yang delivering transparansi, interoperabilitas, kepercayaan, mencegah double counting, dan semuanya tech based gitu ya Pak ya. Jadi sudah otomatis dan mengikuti standar-standar internasional. Yang kedua adalah tata kelola yang sudah dibangun yang mencakup berbagai pemangku kepentingan sebagai fondasi agar si governance-nya pasar karbon ini berjalan dengan lancar. Yang diiringi juga dengan mekanisme benefit sharing supaya memastikan ada kesejahteraan masyarakat yang tercapai dan juga supaya si karbon itu sendiri dianggap high integrity karbon. Jadi kalau dijual juga lebih tinggi harganya gitu karena banyak dicari oleh pembeli. Ada beberapa gap peraturan. Tadi disebutkan ada pajak karbon yang masih belum diatur dengan detail sampai sekarang dan dibutuhkan untuk mendorong perdagangan karbon yang lebih aktif. Ada juga yang dinanti-nanti undang-undang perubahan iklim karena kita membutuhkan suatu national governance mengenai perubahan iklim yang lebih komprehensif. Jadi ke depannya yang dibutuhkan adalah mungkin kita close gap-gap peraturan ini mudah-mudahan terwujud, udah masuk prolegnas Undang-Undang Perubahan Iklim kan Pak ya.
Dan yang pasti konsisten. Harus konsisten melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang sudah banyak sekali dan banyak pemikiran di balik ini. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar, Pak Ari atas waktunya. Semoga diskusi ini bisa menjadi masukan, inspirasi bagi para pendengar untuk terus memperkuat kolaborasi mewujudkan Indonesia yang lebih kompetitif, lebih hijau, lebih sejahtera. Saya Tiza Mafira mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, para hadirin, dan teman-teman Cendekia Iklim, dan juga kepada partner kami CNBC Indonesia, Wisma Habibie Ainun, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya diskusi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam Cendekia Iklim. Tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Kita sudah mendengarkan bersama banyak insight, banyak hint juga begitu ya dari diskusi yang disampaikan ini terkait mengenai bagaimana kita juga ikut kontribusi terhadap iklim keberlanjutan dan juga apa sebenarnya aspek-aspek yang bisa kita maksimalkan. Untuk itu kami undang Mbak Tiza dan juga para narasumber untuk berada di tengah karena kita akan memberikan token of appreciations yang akan diberikan dari Mbak Tiza Mafira tentunya kepada para narasumber. Kami persilakan untuk berada di depan, Bapak dan juga Ibu. Token of appreciation yang pertama Mbak Tiza memberikan kepada Pak Ari, kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin. Selanjutnya Mbak Tiza juga akan memberikan token of appreciation kepada Bapak Fajar, kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya juga sebagai cenderamata, kami juga memberikan buku Siapa Bayar Apa untuk Transisi Hijau yang akan diberikan oleh Mas Prabu kepada Pak Ari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya juga buku Siapa Bayar Apa akan diberikan kepada Bapak Fajar dari Mas Prabu. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin sekalian. Boleh berfoto dulu berempat bersama-sama. Silakan. Kita ambil fotonya 3, 2, 1. Baik, cukup, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk diskusi yang dikemas sangat apik dan juga ciamik dalam Econ Iklim Talk Show 2026 yang menjadi pamungkas perjalanan podcast di season kedua podcast Econ Iklim yang juga bisa Anda saksikan langsung di YouTube channelnya Econ Iklim. Anda bisa apresiasi, berinteraksi juga di sana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber dan juga diskusi yang sangat menarik ini. Dengan demikian rangkaian Econ Iklim Talk Show 2026, setiap gagasan yang telah dibagikan hari ini mengingatkan bahwa memang transisi energi ini bukan hanya tentang masa depan lingkungan saja, tetapi juga tentang masa depan ekonomi, investasi dan kesejahteraan bangsa. Mudah-mudahan forum ini menjadi ruang yang menginspirasi lahirnya kolaborasi baru, kebijakan yang lebih kuat serta langkah nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan. Atas nama CNBC Indonesia, Climate Policy Initiative Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kehadiran narasumber, moderator, para tamu undangan, serta seluruh hadirin yang telah menjadi bagian dalam diskusi hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Climate Policy Initiative Indonesia atas kepercayaan dan kolaborasinya bersama dengan kami. Terima kasih, tidak lupa untuk Wisma Habibie Ainun yang sudah mendukung acara hari ini. Akhirnya, saya Maria Katarina menutup seluruh rangkaian Econ Iklim Talk Show 2026. Sampai jumpa di forum selanjutnya. Terima kasih.